Pemeriksaan polisi dalam kasus matinya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo memasuki babak baru. Sehari setelah menetapkan tersangka Barada Eliezer, tim khusus Mabes Polri memeriksa 25 personil Polri. Dari 25 tersebut, sebanyak 3 orang merupakan Jenderal Bintang 1, 5 merupakan komisaris besar, 3 ajun komisaris besar polisi dan 2 komisaris polisi, 7 perwira pertama serta 5 bintara dan tamtama. Tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan. Di mana 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Terhadap 25 personil Polri, kata Kapolri telah dilakukan pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik. Di samping itu juga akan diproses secara pidana apabila dalam pemeriksaan yang berlangsung terdapat tindak pidananya. Kapolri juga mencopot Irjen Pol Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri setelah dinonaktifkan. Lalu akankah kebijakan mutasi ini akan mengungkap tuntas kasus kematian Brigadir Yosua? Akankah rangkaian peristiwa ini membuka kemungkinan ada pelaku lain di luar Eliezer? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dengan harapan bahwa kasus kematian Brigadir Joshua ini terungkap, bahkan kemarin Kapolri sudah memberikan konferensi pers dan terbaru ada 25 personil yang saat ini diperiksa apakah terbukti melakukan pelanggaran kode etik ataukah justru ada unsur pidana. Apakah harapan masyarakat bahwa kasus ini segera terungkap? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di studio TV One di sini sebagai dari Tampak ya. Tim advokat hukum dan keadilan yang fokus untuk kematian Brigadir Joshua. Bang Saur Siagian, selamat malam. Malam Mbak Caca. Lewat sambungan Zoom saya juga sudah bersama dengan 2 narasumber saya, yakni adalah tentu saja Pak Benny Mamoto sudah tergabung bersama kita di sini. Selain Pak Benny Mamoto, bahkan juga ada Bang Arteria Dahlan, Komisioner Kompolnas dan anggota DPR kita. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam, ya. Assalamualaikum. Mungkin saya pertama kali dengan Pak Benny Mamoto ini. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Benny, ini bagaimana Kompolnas melihat saya sebagai orang luar, bahkan masyarakat sebagai outsider dalam institusi Polri ini sendiri. Tapi dari arahan Kapolri ada 25 personil yang diperiksa untuk kasus ini. Ini bukan jumlah yang sedikit ya Pak ya. Kompolnas melihatnya seperti apa? Apakah ini menjadi momok buruk untuk institusi atau bagaimana? Ya, tentunya langkah Kapolri ini dari Kompolnas mengapresiasi dan ini wujud nyata, langkah tegas, tentunya secara bertahap. Dalam hal ini dari hasil tim khusus yang sudah bekerja maraton, akhirnya bisa mendalami proses penanganan kasus ini sejak di Polres Jakarta Selatan, kemudian Polda Metro, dan dari hasil pendalaman itu ditemukan adanya beberapa hal yang tidak profesional, kemudian menyangkut hilangnya barang bukti dan sebagainya. Nah akhirnya Bapak Kapolri memutuskan untuk memutasi anggota-anggota tersebut. Nah ini tentunya akan berpengaruh pada proses selanjutnya untuk kecepatan pemeriksaan, kemudian nanti juga sekaligus mengungkap apa motivasi para anggota tersebut yang melakukan tindakan tidak profesional. Apakah karena memang kompetensinya atau memang ada tujuan tertentu. Nah inilah yang nanti akan diungkap oleh tim ketika mereka diperiksa, nanti tentunya mana yang masuk ranah etik, mana yang memenuhi unsur pidana. Nah mana yang ada kaitannya nanti dengan katakanlah pembuktian kasus untuk
Brigadir E. Baik, mungkin saya ke Bang Terry untuk memberikan tanggapan ya. Bang Terry, meskipun memang kita apresiasi yang luar biasa ya, Pak Kapolri dengan tegas langsung menerbitkan TR-nya dan ada mutasi yang dilakukan, tapi angka 25 personil kemungkinan terlibat ini juga hal yang tidak baik. Ini bagaimana? Ya, kalau kita ini kan tidak bisa menerka-nerka dan tidak bisa berandai-andai. Fakta hukum harus menjadikan acuan. Makanya semua pihak berlomba-lomba, baik Polri melalui tim khususnya, teman-teman Kompolnas, ada Pak Beni, ada Pak Mahfud di situ yang integritas begitu teruji. Kemudian juga ada teman-teman Komnas HAM yang setiap saat, setiap detik, giat-giat mereka begitu transparan dan bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kami lebih mengedepankan pada bagaimana suatu konsep negara hukum ini hadir dalam setiap gerak, dalam setiap giat-giat investigasi, penyidikan maupun pro justisia yang dilakukan oleh siapapun, baik itu oleh penegak hukumnya, baik itu oleh pelaku, baik itu oleh korban, baik itu oleh masyarakat terdampak, maupun juga oleh rakyat Indonesia maupun mata dunia. Sekarang ini kita bisa melihat, ya, saya sih alhamdulillah ya, bersyukur sekali, Pak Kapolri kita tenang sekali, cermat, hikmat, tidak tergesa-gesa, penuh kehati-hatian. Dalam setiap gerak langkahnya mampu memastikan bahwa konsep negara hukum dihadirkan oleh Polri. Lebih daripada itu, kita juga sangat apresiasi bagaimana Polri mampu meyakinkan kita semua yang tadinya publik mungkin setengah percaya, tapi dari hari ke hari, Polri mampu untuk memperlihatkan niat tulusnya, niat baiknya, tidak hanya jargon presisi. Kalau presisinya sudah pastilah. Ya, bagaimana prediktif, ya, bagaimana responsif, transparan, akuntabel dan sebagainya. Tapi niat baiknya secara konsisten. Walau sempat awalnya kenapa Pak Sambo tidak dinonaktifkan, dengan penuh kehati-hatian nonaktif. Dengan penuh kehati-hatian pula akhirnya dilakukan mutasi dan sampai yang disampaikan oleh Mbak tadi. Kita ini di sini dalam konteks mencari suatu fakta hukum. Jadi saya lebih memilih untuk menunggu, ya, karena penyelidikan, investigasi, saya pikir dilakukan dengan begitu cermatnya, menjadi ikhtiar kebangsaan kayaknya sepertinya. Dan mudah-mudahan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa lihat. Kalau kita katakan ya ada begini, kemudian begitu, ini yang kita katakan juga, kita juga harus tegas bahwa yang namanya informasi publik, ya, itu harus akurat. Informasi publik itu harus fakta. Nggak masalah fakta hukumnya harus diuji, tapi tidak boleh satupun pihak yang mencoba untuk mendistorsi fakta hukum. Baik. Nah, artinya apa? Saya melihat ya kita ini juga harus sangat hati-hati juga. Polisinya sudah hati-hati, Komnas hati-hati, Kompolnas hati-hati. Tapi juga kita juga minta betul bahwa fakta ini tidak boleh kalah dengan yang namanya opini publik. Nah, kemarin kita sempat ya 3 minggu energi anak bangsa dihabiskan untuk mencermati ini fakta dan ini hoaks. Nah, saat ini saya pikir kita tidak usah bicara hoaks lagi. Karena memang sudah dilakukan yang namanya proses pengujian dengan scientific crime investigation yang berdasarkan digital base, yang berdasarkan ya teknologi, memadupadankan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi saya katakan kalau dilakukan agak penyimpangan atau dilakukan rekayasa kembali, saya pikir ini juga harus kita pertanyakan gitu. Oke, Bang Saur, sekarang saya minta
tanggapannya. Sebenarnya ini mungkin jadi pertanyaan masyarakat juga. Iya. Salah tidak sih ketika opini masyarakat ini berkembang seiring dengan berjalannya kasus? Mengingat ini sudah hampir 1 bulan gitu. Mungkin ya natural manusia masyarakat menduga-duga ini ada apa di balik kasus ini? Saya kira harus saya mulai kan habis gelap terbitlah terang. Oke. Jadi ini pengumuman atau pengungkapan saudara berada tersangka adalah mengembalikan marwah kepolisian yang sempat hilang. Karena memang polisilah dengan wibawanya, Kapolres mengatakan berada ini tidak bisa dituntut demi hukum karena dia membela diri. Kemudian pimpinan tertinggi dari Polri mengatakan bahwa berada ini tersangka pembunuhan. Jadi kembali marwah kepolisian sekaligus juga marwah dignity daripada keluarga ini dan kita semua. Nah, oleh karena itu saya kira seperti perintah daripada Pak Presiden disambut juga Pak Sigit, tolong publik juga mengawasi. Nah itu sebabnya kami tim advokat penegak hukum kemudian dan keadilan karena kami lihat juga begitu banyak kejanggalan. Kalau kemarin itu ada mantan Kapolda mengatakan ada 30 hal yang kegelapan. Nah kita berharap kemudian itu tidak terjadi. Nah yang sekarang disidikkan ada mulai dari pengungkapan, pengumuman, kemudian 3 hari sampai dengan penyerahan mayat. Kemudian itu kan semua itu bermasalah dan ternyata itu semua adalah direkayasa. Kemudian dengan ini. Oleh karena itu saya kira ini pengalaman berharga. Kita misalnya berharap ada 25 yang sekarang ditetapkan atau mau diperiksa oleh Irwasum. Nah, kalau Pak Kapolri mengatakan bahwa kalau memang ada dugaan tindak pidana termasuk menghilangkan barang bukti, merusak TKP, kemudian juga melakukan pembohongan tentang data dan juga mayat tidak dilihat, saya kira juga ini harus serius. Cuman pertanyaannya bagi kami yang sekaligus juga saya sampaikan kepada Pak Kompolnas karena saya juga pada saat ini mengapresiasi juga kawan-kawan di Kompolnas. Kami bertemu dengan beliau di hari Selasa meminta supaya segera dituntaskan karena publik sudah menunggu. Hari Rabu kemudian Mabes Polri mengumumkan. Kita minta segera Perdi Sambo segera diperiksa hari Rabu kemudian. Terima kasih Pak Beni. Nah pertanyaan Pak Beni, kami kan melakukan laporan dugaan pelanggaran etik itu ada 2, yaitu Pak Perdi Sambo. Baik. Karena apa? Di rumahnya lah terjadi pembunuhan, kemudian Pak Perdi melaporkan dugaan pelecehan seksual, kemudian tindakan kekerasan, sementara ajudannya yang tidak terbunuh tidak dilaporkan. Baik. Nah, oleh karena itu kami kok di dalam daftar itu kenapa tidak ada nama beliau ini? Nah, ini kami meminta segera tidak lanjuti, kami akan segera menemui Propam tindak lanjut daripada laporan kami itu. Apa dasarnya mengapa kemudian nama itu tidak ada? Baik, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Beni bahkan juga kepada Bang Arteria Dahlan. Ada poin yang disampaikan oleh Kapolri adalah bahwa ini ada dugaan ketidakprofesionalan menangani TKP. Sementara sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia percaya untuk olah TKP ya percaya versi polisi. Kok ternyata bisa ya TKP diperlakukan tidak profesional? Sesaat lagi.